Saudara, tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini adalah responding to God's call to serve. Tuhan di sepanjang zaman terus memanggil orang-orang untuk datang dan melayani Dia. Saudara, kita akan merenungkan bagian ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Kita akan melihat bersama-sama Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Kalau saudara dan saya rindu melayani sebagai murid-murid Kristus, kita akan meneladani Kristus yang melayani. Dan kita akan melihat bagaimana pelayanannya dan bagaimana kita meresponi pelayanan ini dalam hidup kita. Mari kita membaca bergantian. Saya ajak kita membaca ayat 35 sampai 38. Yang laki-laki baca ayat 35, yang perempuan membaca ayat 36, kita bergantian sampai ayat yang ke-38. Mari yang pria mulai lebih dulu. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pelayanan Yesus di dalam dunia ini, ada banyak perikop yang tentunya menyatakan bagaimana Yesus melayani. Tetapi satu bagian yang menarik adalah di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 ini. Kita akan belajar tentang teladan Yesus melayani, dan saya membagi bagian ini dalam 3 bagian besar untuk kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah 3 misi Yesus, threefold mission of Jesus. Dalam bagian yang kedua ayat 36 kita akan melihat Jesus compassion. Dan nanti dalam bagian yang ketiga kita melihat bagaimana Yesus mengajak untuk berdoa, menaikkan doa yang tulus untuk minta pekerja kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat yang lebih dahulu ayat 35 terlebih dahulu. Ketika kita membaca dituliskan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Saudara, ini bukan map Jakarta ya. Ini map di masa Yesus melayani. Berapa banyak kota dan desa? Kalau saudara perhatikan mungkin, wah ini kota dan desa. Yesus melayani secara khusus di daerah Galilea dan sekitarnya. Kalau saudara lihat ini kelihatannya sedikit ya. Tapi ini cuma kota besar yang ditulis. Waktu saya membaca satu tafsiran mengatakan pada masa itu ada kurang lebih 200-an kota dan desa. Dan Yesus itu keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan saudara, ini jadi memberikan pemahaman buat kita ya, bahwa pelayanan Yesus itu pelayanan yang aktif. Memang gak ada tempat untuk orang malas dalam pelayanan, saudara ya. Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Naik apa saudara? Air Asia? Belum ada. Ya, dia berjalan kaki saudara ya. Mungkin pun kalau ada tunggangan itu juga bukan hal yang lazim begitu ya, biasanya berjalan kaki. Apa yang Yesus lakukan saudara? Perhatikan ayat ini mengatakan ia mengajar, ada yang pertama mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Kalau rumah ibadat itu artinya sinagoge pada masa itu. Di sinagoge itu berarti kepada orang-orang Yahudi secara khusus. Tetapi juga Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Kemungkinan ini ada di luar di public space. Proclamation of the gospel, dan juga pelayanan yang menyentuh bukan hanya kerohanian saudara, tetapi dituliskan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Ini pelayanan yang utuh, saudara, yang dikasihi Tuhan. Teaching, preaching or proclaiming, dan juga healing. Dan banyak kalau kita lihat sekarang ini juga ya, baik gereja-gereja, yayasan-yayasan Kristen, Katolik, kita mengikuti pola Yesus. Ada teaching, preaching, and healing. Saudara, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tentu kita ingat, misi utamanya memberitakan Injil. Tetapi Yesus juga peduli dengan pergumulan yang dialami oleh setiap kita. Sehingga ada bagian penyembuhan. Saya sempat mikir, saudara ya, gimana Yesus menyembuhkan? Kira-kira itu dia kumpulin kalau dia datang ke satu kota, desa, kumpul nih, sakit kepala di sini. Oh ini yang kira-kira sakit kulit begitu ya. Ini yang mungkin sakitnya darah tinggi sini ya, ini muka-muka amlodipin sebelah sini misalnya, saudara gitu ya. Nanti yang kolesterol sebelah sini, lalu Yesus menyembuhkan begitu saja, langsung selesai. Saya tetap melihat pelayanan kesembuhannya pun adalah touch pribadi. Sehingga kalau saudara melihat juga memang tidak semua orang Yesus sembuhkan. Tapi pelayanannya adalah pelayanan yang menyentuh berbagai area kehidupan. Bukan hanya fisik, tentu juga ada mental dan juga jasmani. Tapi kalau saudara perhatikan lebih jauh lagi, dari mana atau apa yang menggerakkan Yesus melayani sedemikian rupa, saudara? Maka kita menemukan bagian yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-36. Ini bicara Jesus compassion. Saudara lihat ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, Yesus pergi ke semua kota dan desa yang ada di sekitar daerah pelayanannya. Dia tentunya berjumpa dengan banyak orang, saudara. Tapi menarik sekali dituliskan melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, ada pepatah lama bilang dari mata turun ke hati. Ketika Yesus melihat, dia melihat lebih dalam lagi. Hatinya tergerak. Saudara, istilah yang digunakan untuk belas kasihan itu bicara tentang, mungkin sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu ya. Seorang teman saya kasih ilustrasi, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya itu seperti bicara jeroan. Saudara tahu bagian dalam bukan cuma hati tapi seluruhnya bergetar. Saya kasih contoh begini, saudara pernah naik mobil lalu kemudian tiba-tiba naik ke gunung lalu kemudian waktu turun, mobilnya turun begitu. Pernah gak saudara berasa kayak semua isi perut kita gitu ya? Pernah begitu? Kalau mau lebih seru naik jet coaster, saudara. Nah, kata yang dipakai belas kasihan itu seperti itu kira-kira. Ketika melihat orang banyak itu, jeroannya Yesus bergetar. Saudara, biasanya kalau bergetar begitu apa yang saudara lakukan? Kita kan pura-pura jadi kayak gitu ya. Sehingga dalam satu komentar mengatakan tidak bisa tidak. Jeroan yang bergetar itu membuat Yesus bertindak. Saudara, menarik sekali pelayanan Yesus yang sibuk tadi. Teaching, preaching, healing. Bukan digerakkan oleh program kerja. Bukan digerakkan oleh semata-mata tanggung jawab, tugas. Tetapi dengan passion yang dalam. Sehingga sekarang kalau kita bicara pelayanan, orang bilang lu kalau pelayanan mesti punya visi. Nah, ini sebenarnya yang dirindukan ya. Visi itu dari melihat. Tapi apa yang dilihat? Dan apakah yang dilihat itu menggetarkan hati kita? Maka kalau saudara perhatikan bicara visi sekarang semua juga bicara visi. Saudara bikin PT, apa visi kita? Saudara bikin proyek, apa visi kita? Bikin lembaga, yayasan, apa visi? Semua bicara visi. Tetapi visi yang Kristiani bedanya apa? Saya mengutip definisi yang diberikan oleh George Barna tentang visi. Dia bilang begini,
Visi yaitu sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan. Nah, ini yang menarik, saudara. Semua lembaga, yayasan juga, bahkan kampus-kampus sekarang mendirikan kampus, sekolah, semua punya visi. Tapi visi Kristiani lebih kuat lagi karena ada Allah yang mengkomunikasikan kepada para pemimpin pelayannya berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri, dan tentang lingkungan. Kalau kita bikin SWOT, kita buat lembaga, kita bikin usaha karena kita tahu ada kebutuhan yang mau diisi di sana, itu hal-hal yang diri sendiri dan lingkungan. Tapi lebih dalam lagi, orang Kristen kiranya punya visi karena jelas apa yang Allah komunikasikan. Kalau saudara juga dalam bisnis, dalam usaha, dalam yayasan, lembaga, semua hal yang saudara lakukan, saudara bisa makin menangkap ini ada visi Allah di dalamnya. Saya pikir itu akan jadi sesuatu yang jauh lebih indah. Sehingga karena Allah yang mengkomunikasikan, visi itu harus diterima atau hanya oleh orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Mereka menerima visi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat orang banyak itu, maka hati Yesus bergetar. Saya mencoba membayangkan bagaimana. Apakah cuma Yesus yang lihat orang banyak? Kan Yesus melayani bersama murid-muridnya. Yesus keliling semua kota dan desa. Saya kalau keliling semua kota dan desa, yang dicari pemandangan, saudara ya. Tapi waktu Yesus lihat orang banyak, saudara lihat apa yang Yesus lihat. Kalimat yang dituliskan di Alkitab, dituliskan Yesus katakan melihat orang banyak itu hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Emangnya orang-orang yang ketemu Yesus pakai papan besar, saya domba yang tak bergembala. Kenapa Yesus bisa lihat sampai ke situ, saudara ya? Ini menarik nih. Istilah domba yang tidak bergembala. Nah, sedikit bicara tentang kedombaan. Saudara, ada yang pelihara domba di sini? Kayaknya kita mesti belajar pelihara domba ya. Karena Alkitab banyak pakai ilustrasi domba, gembala. Domba, gembala. Saudara, waktu saya pelajari tentang domba, itu baru terbuka mata saya. Wow. Apalagi kan biasanya gitu ya. Kalau yang memimpin disebut gembala, yang dipimpin disebut domba. Ya, jadi kadang-kadang gereja tertentu bahkan oh ini Pak Gembala gitu ya. Saya tadi cerita saya pernah ngisi di satu gereja lalu kemudian gini, Pak, Bugem gak ikut? Bugem, hah Bugem? Maksudnya ibu gembala, istri saya gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara panggil halo Pak Gembala, halo domba, gitu dong ya. Tapi menariknya kita tuh gak terlalu ngerti domba-dombaan ya. Kita peliharanya anjing, kucing, burung begitu ya. Kalau saudara mau jadi Kristen sungguh-sungguh pelihara domba. Maksudnya gimana? Karena waktu saya pelajari tentang domba saudara, domba itu hewan yang unik sebenarnya. Pertama misalnya begini, domba itu hewan yang punya kekuatan. Dia kuatnya di mana? Tentu setiap hewan ada kekuatannya begitu ya. Tapi domba itu punya kekuatan, dia kuat berdiri dan kuat makan. Kuat berdiri, kuatnya makan, dan kuat di pendengaran ternyata saudara. Makanya domba itu peka ya. Tapi domba yang sama ini juga punya banyak kelemahan. Kelemahannya apa? Domba ini rabun saudara. Dia paling cuma bisa lihat 2-3 meter di depannya. Kalau anatominya begitu ya. Itu pakai kacamata minus berapa itu. Makanya kita ketemu tuh domba yang hilang. Karena itu. Domba itu hewan yang rabun, suka cari jalan sendiri. Kan gak ada ya perumpamaan gembala yang nyasar, gak ada. Dombanya yang hilang. Lalu domba ini juga hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri sendiri. Agak beda ya kalau kita lihat hewan-hewan lain. Contohnya apa? Misalnya kalau kita lihat semut kecil-kecil gitu kalau diganggu, gigit. Kalau anjing,
gonggong, gigit, kucing cakar, domba gimana? Nah, nggak pernah pelihara domba kan? Jadi coba saudara lihat pengalaman seorang pemimpin di Alkitab yang adalah mantan gembala atau dulunya gembala ya. Saya ambil di dalam 1 Samuel 17. Ini adalah kalimat Daud kepada Saul. Waktu itu kan Daud mau menghadapi Goliat ya. Jadi ketemu sama Saul dulu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia dari sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Siapa kamu Daud? Nah, Daud sharing nih, saudara lihat ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Jadi domba ini banyak musuhnya saudara. Karena enak ya. Dan dia gak bisa melindungi dirinya sendiri. Perhatikan. Apa yang dilakukan. Kalau ada yang datang singa atau beruang. Maka siapa yang aktif? Aku mengejarnya. Semua kalimat aktif ini. Aku mengejarnya, menghajarnya. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Siapa yang aktif? Gembalanya. Dombanya ngapain? Pasrah sempurna. Itu domba. Gak bisa nyelamatin diri. Jadi saya membayangkan gitu ya. Waktu digigit singa beruang ya. Dombanya cuman, om sakit om. Om beruang sakit oi. Gitu ya. Lalu perhatikan. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku. Maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Semua tindakan ini dilakukan oleh yang namanya gembala. Sehingga Daud dengan berani bilang, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Lihat gambarannya. Domba itu sangat butuh gembala. Satu-satunya hewan yang katanya tidak bisa difoto sendiri. Ada satu buku yang saya baca tentang leadership penggembalaan, dia bilang, saudara jarang menemukan domba difoto sendiri. Kadang-kadang di rumah-rumah ada kuda ya, orang Tionghoa tuh suka ada foto kuda sendiri. Nanti ada lagi singa, lion lah, tiger lah. Tapi pernah saudara ketemu foto domba sendiri gitu? Selain Shaun the Sheep ya. You will never find. Karena apa? Domba yang sendiri itu tanda-tanda akhir zaman. Buat dombanya ya. Apa itu domba tidak bergembala? Domba tidak bergembala cuma satu kata. Binasa. Waktu Yesus melihat orang banyak itu. Dia keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia lihat orang banyak itu. Mungkin dia bisa lihat ini orang kaya, ini orang luar biasa, ini terpelajar, ini luar biasa, ini punya kemampuan ini punya kemampuan itu. Tetapi Yesus bisa melihat dengan kacamata ilahi yang melihat lebih dalam sampai kebutuhannya yang terdalam. Mereka butuh gembala, kalau tidak mereka binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita yang melayani punya mata seperti mata Kristus, yang melihat bukan hanya permukaan tapi lihat sampai kedalaman? Saya ingat dalam pelatihan guru sekolah minggu, seorang pelatih trainernya bilang begini, kadang-kadang kalau kita lihat anak sekolah minggu ya lucu-lucu, anak sekarang juga pinter-pinter, papa mamanya bekali baik-baik, lesin semua, les piano, les komputer lesin, coding semua dilesin begitu ya. Kalau kita lihat anak-anak itu wow luar biasa, bagus banget, terawat luar biasa. Tapi kita butuh kacamata Tuhan untuk melihat. Yang cakep-cakep ini, yang cantik-cantik ini juga. Mereka manusia berdosa, tanpa Kristus mereka binasa. Anak tidak cuma butuh les saudara, datang sekolah minggu juga ya. Dia butuh Kristus. Apakah kacamata yang saudara dan saya pakai adalah kacamata ilahi yang menolong kita juga bisa melihat yang Yesus lihat?
bahwa dunia butuh Kristus. Tanpa Kristus mereka binasa. Pelayanan Yesus tidak digerakkan sekadar oleh program kerja, tetapi ada hati yang melihat kalau tanpa Kristus mereka binasa. Pendiri dari World Vision International, Bob Pierce, dalam satu kutipannya yang sering kali orang ingat, "Let my heart be broken with the things that break God's heart." Biarlah hatiku juga hancur untuk hal-hal yang menghancurkan hatimu, Tuhan. Saudara mau melayani? Mintalah visi dari lihat, tapi lihat lebih dalam, turun ke hati. Jeroan saudara bergetar, tidak bisa tidak, saudara mau melayani. Karena itu di bagian akhir Yesus mengajak untuk berdoa. Itu ayat 37 sampai 38. Emangnya ada doa tadi Pak? Coba kita lihat ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah. Minta itu apa? Doa. Apa yang Yesus suruh kita minta? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Dia pemilik tuaian itu. Supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, waktu saya baca ayat ini pertama kali saya pikir ya kita doa minta pekerja ya. Tapi kalau saudara mengerti konteksnya, kita minta pekerja yang kayak apa? Yang hatinya seperti hati Kristus. Itu kan konteksnya ya. Saudara tahu waktu zaman itu saya coba googling cari gitu ya. Tak lihat komentari. Siapa yang harusnya jadi gembala buat orang Israel waktu itu? Maka satu komentari bilang pada waktu itu jumlah orang Farisi, ahli Taurat, kira-kira imam-imam itu kan gembala yang harusnya menggembalakan orang-orang ini. Jumlahnya kira-kira sampai 2000-an. Tapi Yesus waktu datang, saya lagi bayangkan Yesus lagi datang ke sinagog gitu ya. Lalu kemudian dia lihat semua itu terus dia ngomong begini, kasihan ya gak ada pengurusnya di sini, gak ada gembalanya. Saya bayangkan kalau Yesus datang gereja sekarang semua majelis duduk depan karena Yesus yang khotbah ya. Semua majelis duduk depan, kami hamba Tuhan semua duduk depan. Terus Yesus bilang gini, kasihan banget jemaat ini ya, gak ada gembalanya. Loh, saya pak, kami ini majelis kami menggembalakan. Tapi Yesus bilang maaf, saya gak lihat ada gembala di sini. Ketika orang-orang cuma sibuk menggembalakan dirinya, maka Tuhan bilang, mintalah kepada Tuhan yang empunya ketuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja yang hatinya seperti hatiku, untuk menjadi pekerja yang melayani. Saudara, hari ini saya rindu kita tidak hanya berdoa. Doa Tuhan kirimkan lebih banyak orang yang hatinya seperti hati Tuhan. Tapi kiranya saudara dan saya jadi jawaban doa. Maukah saudara melayani? Saudara yang melihat di sekelilingmu ada orang-orang yang butuh Kristus. Di pelayanan sekolah minggu, di pelayanan remaja, di pelayanan pemuda, di umum, di dalam komisi-komisi, di pasutri, orang butuh Kristus, orang butuh kenal Tuhan, anak-anak butuh dididik dalam Tuhan. Jangan cuma berdoa Tuhan kirim lebih banyak pekerja, tapi siapkan diri saudara dan saya meresponi panggilan Tuhan menjadi jawaban doa. Pelayanan dimulai dari hati yang peka terhadap panggilan Kristus. Dengan mengenali beban, bakat, dan inisiatif yang muncul sebagai bentuk kasih dan ketaatan kepadanya. Saya pikir tidak kebetulan ya hari ini tema kita. Kita lihat Yesus melayani dengan hati yang luar biasa, dengan pelayanan yang berkobar. Maka kiranya ini jadi hal yang kita teladani. Aduh Pak, mulai dari mana? Saya gimana nih? Di gereja gimana mulai melayani? Nah, saya coba rangkum ya. Kira-kira gimana kalau saudara punya beban? Maka pertama ya doa, cari pimpinan Tuhan. Terus kenali potensi kita. Ya gak semua kan harus jadi MC ya. Gak semua harus jadi pembicara. Bayangkan kalau semua pembicara siapa yang dengar? Saudara ya. Kalau semua orang jadi MC, semua pemain musik, siapa jemaatnya gitu ya.
Maka kita lakukan bagian kita, kenali potensi diri, cari informasi pelayanan. Apa peluangnya di gereja ini, apa saja, saya bisa masuk kemana, saya bisa aktif di mana. Kalau sudah makin spesifik, saudara juga mungkin ada pelatihan, ada training, ikuti. Ya. Dan akhirnya juga kita terlibat dalam pelayanan. Tuhan tidak panggil kita untuk satu pelayanan saja. Ya. Kita ini tubuh Kristus, enggak semuanya mata, tidak semuanya tangan, tetapi kita punya karunia yang berbeda-beda. Dan bayangkan ketika semua datang dengan karunia itu, melayani bersama. Nanti baca lebih jauh ya. Kitab Roma ini, Roma 12. Setiap orang punya karunia yang berbeda. Pelayanan dimulai ketika kita peka terhadap kebutuhan, kenal potensi diri dan berani melangkah. Saudara, nggak semua juga ya. Ada orang yang memang nggak bisa nyanyi ya, sorry juga. Jadi nggak usah maksa jadi singer, jadi apa yang mau gimana gitu ya. Ada yang nggak bisa musik ya sudah gitu ya. Ada yang udah diajarin nyanyi, nadanya cuma tahu do. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya sudah, saudara mungkin senyumnya manis untuk jadi penerima tamu. Ya. Jadi bagian kita masing-masing saudara. Kadang orang tidak melayani karena tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi mulailah dari hati ya. Siapkan hati yang rindu melayani. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna karunianya juga. Dan mulai dengan tindakan yang kecil. Melayani sesama. Lihat peluang, lihat bagian yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadikan pelayanan sebagai gaya hidup saudara. Bukan cuma kewajiban karena program, karena udah kepalang jadi pengurus. Ada yang bilang kejebak jadi pengurus, kejebak jadi majelis gitu ya. Kadang kita suka pakai istilah itu ya. Saya kecebur pak. Ya udah saya berenang aja misalnya gitu ya. Tapi ketika kita punya hati digerakkan, maka itu bukan kewajiban tapi sukacita saudara. Karena itu kita lakukan di dalam Kristus. Setiap kali nyanyi lagu ini, tenang saya nggak ajak nyanyi ya. Tapi lagu ini mengingatkan saya selalu akan Matius 9. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan seperti tanganmu, untuk melakukan tugasku. Berikan aku kaki seperti kakimu melangkah dalam rencanamu. Mari minta berikanku hatimu. Mari saudara kita merespons panggilan Tuhan dalam pelayanan. Secara pribadi di hadapan Dia, kita katakan ini aku, pakailah aku. Amin. Mari berdoa.